Martial Master 5884. Terjadi ledakan. Meng Tianhui menghantam kekosongan dengan keras, separuh wajahnya busuk, dan energi jalan keluar jalan. Runtuhnya bentuk. Ini berarti bahwa struktur jalan besar Meng Tianhui telah runtuh sepenuhnya di bawah pemboman Demon Li. Menamparkan Fei Meng Tianhui, Molly mengangkat tangannya dan segera mengambil roda takdir ke tangannya. Seluruh roda takdir merengek di tangan Molly, setelah berusaha melepaskan diri dari tangan Molly. HMPH, senjata harta karun Kaisar Dewa setengah langkah, masih ingin melepaskan diri dari belenggu Kaisar ini. Molly mendengus dingin, berbicara dengan nada menghina, dan dengan raungan, energi iblis yang menakutkan menyapu dan langsung menekannya roda takdir. Sesaat roda rejeki mengeluarkan suara merintih, seperti kelinci bertemu harimau, menggigil, dan nafasnya tertahan. Roda takdir ini lebih cocok untukmu, jadi aku akan memberikannya padamu. Roda keberuntungan langsung dilemparkan ke arah Qin Chen, dan tanpa sadar Qin Chen mengambilnya. Itu di tangannya. Melihat roda keberuntungan di tangannya, Qin Chen tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa tindakan ini sama dengan yang dia lakukan pada Saroye sebelumnya? Namun, Qin Chen hanya tertegun sejenak, dan kemudian matanya tertuju pada roda takdir. Dengan pemahamannya tentang jalan takdir, segala sesuatu yang ada di roda takdir langsung tertangkap di matanya dan dirasakan sepenuhnya. Benar saja, objek ini ada hubungannya dengan Dewa Klan Surgawi. Benda ini berisi sinar makna sebenarnya dalam peta jalan besar takdir. Tapi itu hanya sebuah sinar. Dibandingkan dengan peta jalan besar takdir, itu mungkin setidaknya 10.000 kali lebih buruk. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dengan peta jalan takdir, di matanya, roda takdir seperti embrio besi yang belum ditempa. Sedangkan peta jalan takdir adalah senjata ajaib yang tiada taraf. Bagaimana apakah mereka membandingkan? Bagaimanapun, peta jalan takdir digambar oleh Dewa Klan Surgawi sendiri dengan makna takdir yang sebenarnya. Dengan sinar niat Tuhan yang sebenarnya, dia secara pribadi menyembunyikan jalan takdir yang luar biasa untuk Qin Chen, dan roda ini takdir hanya tersentuh oleh sedikit nafas. Di mata orang-orang seperti Meng Tianhui, ini mungkin sangat luar biasa, tetapi di mata Qin Chen, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Apa? Murid Meng Tianhui menyusut dan tubuhnya bergetar ketika dia melihat Molly dengan santai menekan rolet takdir dan menamparkan dao origin miliknya hingga runtuh. Setelah tubuhnya mencapai kehampaan, dia buru-buru mengeluarkan pil dao divine dan menelannya untuk memperbaiki asal daonya yang runtuh. Kemudian, sebelum Molly dapat mengambil tindakan lagi, dia buru-buru berteriak, "3 senior, Meng menyerah. Jika kamu punya sebelumnya mohon maafkan saya jika saya menyinggung Anda. Meng tidak pernah bermaksud menyinggung kalian bertiga." Dia tampak ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya gemetar seperti sekam. Molly tidak terus mengejar Meng Tianhui, meskipun dia tahu bahwa untuk membunuh seseorang seperti Meng Tianhui, dia hanya perlu mengaktifkan tubuh struktur jurangnya, dan dengan satu jari, dia dapat meledakkan asal lawan dan runtuh sepenuhnya untuk pulih, tapi dia tidak melakukan itu. Karena dari Meng Tianhui, dia juga merasakan jejak aura wanita Kaisar Dewa berpakaian putih. Aura takdir ini unik untuk klan surgawi, dan dia bisa memasuki reruntuhan 10.000 dewa berkat menerimanya. Tanda yang diberikan kepadanya oleh wanita Kaisar Dewi berpakaian putih bisa dianggap menerima cinta pihak lain. Kalau tidak, jika dia membunuh Meng Tianhui dengan santai, dia pasti akan sedikit malu ketika melihat wanita Kaisar Dewa berpakaian putih. Memikirkan hal ini, Molly mendengus dingin dan berkata dengan dingin, "Kalian bertiga, serahkan batu luar angkasa kuno itu dan lihatlah." Ya, melihat Molly tidak terus menyerangnya, Meng Tianhui menghela nafas lega. Dia tidak berpikir untuk melarikan diri dari Molly. Jika dia bisa melarikan diri, pihak lain tidak akan begitu saja. Dalam hatinya, dia diam-diam membenci Molly. Pihak lain membuatnya kehilangan muka di depan semua orang,
dan bahkan menolak memberinya wajah klan surgawinya. Orang yang memberikannya telah memutuskan bahwa ketika dia kembali ke klannya, dia akan melaporkannya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan membalaskan dendamnya. Tapi apa yang Meng Tianhui tidak ketahui adalah bahwa Molly telah memberinya cukup banyak wajah dari klan surgawi. Jika tidak, dia tidak hanya akan membusuk separuh wajahnya, tetapi seluruh tubuhnya. Memikirkan hal ini, Meng Tianhui segera mengangkat tangannya dan dengan cepat melemparkan batu yang memancarkan aura jalan raya ke Molly. Apakah ini batu luar angkasa kuno? Molly mengambil batu itu dan melihatnya 2 kali. Dia hanya merasakan bahwa batu itu mengandung atmosfer luar angkasa yang menakutkan, tetapi tidak dapat merasakan apapun. Tanpa ragu-ragu, Molly melemparkan batu luar angkasa kuno ke Qin Chen, dan berkata dengan santai, "Aku akan memberimu batu pecah ini." Qin Chen berkata, sambil memegang batu luar angkasa kuno. Qin Chen berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Katakanlah Molly tidak menghormatiku. Tapi dia selalu memberikannya pada dirinya sendiri begitu dia mendapatkan sesuatu. Mungkin dia menghargai dirinya sendiri, tapi sikap ini selalu aneh." Molly diam-diam merasa bahagia saat ini. Dia juga orang yang memberi hadiah kepada Demon King. Melihat Meng Tianhui menyerahkan batu luar angkasa kuno yang telah mereka perjuangkan, ekspresi orang suci Praseodymium raksasa dan Bosaya di samping berubah. Tetapi mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena takut membuat marah orang-orang di seberang mereka. Qin Chen tidak repot-repot berdebat dengan Molly, matanya sudah tertuju pada batu luar angkasa kuno di tangannya. Pupil matanya menyusut sedikit ketika dia melihatnya. Seluruh batu luar angkasa kuno mengandung kekuatan luar angkasa yang khusus asal-usul Heart of Space yang diperoleh dari Kaisar Wukong sangat dekat, dan juga berasal dari garis keturunan yang sama dengan jalan luar angkasa pada daun pohon ilahi Wukong. Seharusnya ada di sini. Kemunculan batu luar angkasa kuno ini membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa lokasi pohon suci Wukong seharusnya berada di dekat sini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di dalam batu luar angkasa kuno ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan luar angkasa yang samar-samar dan sangat kuat. Meskipun kekuatan luar angkasa ini sudah sangat tipis, jika ditelusuri kembali ke sumbernya, itu pasti sudah mencapai tingkat Tuhan Kaisar. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan setelah tubuh fisiknya memasuki dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan yang dia rasakan dari dimensi lain yang lebih tinggi, jika itu adalah Molly, atau bahkan Kaisar Dewa biasa lainnya, mungkin tidak dapat merasakan kekuatan ini dari Kaisar Dewa. Benar saja, apa yang saya lihat dari kehendak spiritual Rona adalah benar. Warisan pohon ilahi Wukong yang diterima Kaisar Mikong saat itu jelas bukan warisan sederhana dari Kaisar, melainkan semacam warisan dari Kaisar Dewa. Qin Chen sangat terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, warisan Kaisar Puncak biasa dan bahkan Kaisar Dewa setengah langkah agak diremehkan. Hanya warisan tingkat Kaisar Dewa yang bisa menarik minatnya. Secara khusus, jalan luar angkasa masih merupakan hukum jalan besar yang paling ia kuasai. Jika ia dapat membuat terobosan dalam jalan luar angkasa, kemungkinan besar tingkat budidayanya akan dapat melangkah lebih jauh di laut kosmik ini di mana ada begitu banyak orang berkuasa. Dia secara alami akan lebih aman. Suara mendesing, Qin Chen maju selangkah, dan di hadapan semua orang, dia langsung tiba di tiang gunung di depan. Saat berikutnya, sehelai daun tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan daun pohon ilahi Wukong. Saat daun itu muncul, kekuatan luar angkasa yang tak terlihat diam-diam menyebar dan menyapu seluruh tiang gunung. Berdengung, tiang gunung bergetar lembut dan sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Qin Chen, dengan mengandalkan keterampilan luar angkasa yang kuat dan penglihatan dimensi tinggi, segera merasakan ada sesuatu yang salah di kehampaan di depan. Di sana, Qin Chen mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba meninju. Dengan ledakan, ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara klik, seolah-olah semacam cahaya muncul, tetapi segera kembali tenang. Itu tidak rusak.
Qin Chen tampak terkejut dan bahkan lebih bersemangat. Meskipun itu hanya pukulan biasa darinya sebelumnya, itu pasti telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Tapi dia tidak bisa menyembunyikannya di ruang alami. Di sini, formasinya rusak, yang berarti benda-benda dalam formasi itu kemungkinan besar berada pada level Kaisar Dewa. Molly di samping juga menjadi tertarik saat melihat ini. Dia paling tahu kekuatan Qin Chen. Bahkan penghalang luar angkasa yang tidak bisa ditembus oleh Demon Qin dengan satu gerakan. Pasti ada sesuatu yang bagus di sini. Dia menatap dengan mata terbelalak, satu jari dari jurang. Maut, Qin Chen meleset dari sasaran dan mengambil tindakan lagi. Dia melihat kekuatan panik yang mengerikan memenuhi jarinya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Qin Chen menunjukkan jarinya dan menusuk kekosongan di depannya dengan keras. Ada bunyi klik, kali ini, terdengar suara gemuruh keras tepat di kehampaan di depan, dan saat berikutnya terdengar suara gemuruh. Hanya dalam belasan napas, tiang gunung yang tersembunyi ini segera dipenuhi dengan udara angkasa yang kaya. Pohon suci kuno yang menjulang perlahan muncul di depan semua orang. Ledakan, dengan kemunculan pohon suci kuno ini, aura luar angkasa yang membuat Meng Tianhui dan yang lainnya berdebar-debar menyapu udara. Seluruh dunia diselimuti oleh cahaya ilahi luar angkasa yang berwarna-warni ini, seperti mimpi. Harta karun luar angkasa, dan itu adalah harta karun luar angkasa setingkat Kaisar Dewa. Mata Meng Tianhui dan yang lainnya membelalak, dan mereka benar-benar bingung. Aura yang dipancarkan oleh pohon suci kuno di depan mereka memberi mereka rasa terkejut yang kuat. Ini jelas merupakan kekuatan yang hanya bisa dipancarkan oleh harta karun setingkat Kaisar Dewa dahulu kala, sebuah batu luar angkasa kuno. Tapi saya tidak menyangka akan ada harta karun yang begitu berharga di dekat batu luar angkasa kuno itu. Jika mereka tahu dari awal, mereka pasti sudah memberitahu sukunya masing-masing sejak lama. Kenapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Untuk sesaat, segala macam rasa kesal, penyesalan, kecemburuan, dan keengganan muncul di benak mereka bertiga. Bahkan bos saya yang semula memiliki niat baik terhadap Kabulu pun tak bisa menahan rasa cemburu saat ini. Bagaimanapun, harta karun seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk memberikan kontribusi tanpa akhir, dan bahkan berharap untuk memasuki ranah Kaisar Ilahi di masa depan.